Oke guys, saat ini saya akan memaparkan materi tentang komponen runtut waktu dan variasi musim. Komponen runtut waktu, tren sekuler. Tren sekuler yaitu tren penjualan, pekerjaan, harga saham, dan bidang bisnis ekonomi jangka panjang lainnya mengikuti berbagai pola. Beberapa bergerak naik dengan cepat, yang lainnya turun, dan yang lainnya masih tetap sama. Tren sekuler adalah arah runtut waktu jangka panjang yang merata. Nah, ini adalah data persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber air minum layak yang diambil dari BPS. Bagaimana cara mengambilnya? Simak video ini baik-baik. Oke guys, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengambil data. Kita buka BPS, Badan Pusat Statistik, dan kita tekan. Dan tampilannya akan muncul seperti ini. Kita ke sisi kiri, ada sosial dan kependudukan. Kita tekan selengkapnya. Nah, datanya saya ambil di perumahan. Nah, akan muncul data seperti ini. Saya mengambil datanya di persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber air minum layak. Nah, kita tekan. Nah, datanya sudah keluar. Tinggal kita masukkan ke software SPSS. Nah, sebelum kita masukkan datanya, kita buat variabelnya dulu. Kita ke variabel view. Nah, kita masukkan datanya. Yang nama kita inisialkan P, dan type-nya kita ganti ke string. Karakternya karena ini nama provinsi, jadi kita buat 25. Dan labelnya kita kasih provinsi. Untuk yang kedua, untuk nama kita kasih persentase. Untuk tipenya numerik, dan labelnya kita kasih tahunnya, tahun 2021. Kita balik ke data view. Nah, kita masukkan datanya satu persatu. Selesai kita memasukkan data, kita tekan grabs, terus selanjutnya ke legacy dialogs. Kita tekan yang line simple, terus kita define. Nah, kita di line dependence, kita pilih yang order statistik. Nah, kita masukkan persentasenya. Untuk provinsi kita masukkan ke kategori axis. Kita oke. Nah, datanya sudah keluar. Untuk mengganti datanya menjadi markers, kita tinggal double klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tekan yang gambar di ujung kiri. Kita tekan double klik. Nah, kita ke variabel, dari field and border kita ke variabel. Nah, di situ ada elemen type. Kita tekan elemen type-nya. Nah, selanjutnya kita pilih marker. Kita apply. Datanya sudah berubah menjadi marker. Untuk menampilkan presentasinya, kita tekan yang di sebelah icon yang kita tekan tadi, show label. Nah, kita tekan saja dan presentasinya akan keluar sendiri. Kita kali dan datanya berubah menjadi data marker. Nah, ini adalah data yang
telah diuji dari software SPSS. Bisa kita lihat pada datanya, pada Provinsi Bengkulu mengalami penurunan, dan pada Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan pada tahun 2021. Variasi siklis. Suatu siklis bisnis terdiri dari periode kemakmuran yang diikuti oleh periode perlambatan, depresi, dan kemudian pemulihan. Ketika resesi, sebagai contoh, tenaga kerja, produksi, Dow Jones Industrial Average, dan berbagai rentetan bisnis dan ekonomi lainnya di bawah garis tren jangka panjang. Variasi siklis adalah naik turunnya runtut waktu sepanjang periode yang lebih lama dari 1 tahun. Variasi tak beraturan. Variasi tak beraturan menjadi variasi episodik dan residual. Fluktuasi episodik tidak dapat diprediksi, tetapi dapat dikenali. Setelah fluktuasi episodiknya hilang, variasi yang tersisa disebut variasi residual. Fluktuasi residual sering disebut fluktuasi kebetulan, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dikenal. Variasi musiman. Berbagai penjualan, produk dan rentetan lainnya berfluktuasi menurut musimnya. Satuan waktu yang dilaporkan adalah kuartalan atau bulanan. Variasi musiman adalah pola perubahan runtut waktu selama setahun. Pola ini cenderung berulang setiap tahun. Ada 3 metode analisis musiman. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Yang kedua, metode rata-rata terhadap tren. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Yang pertama, metode rata-rata sederhana. Asumsi bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan tidak besar dan dianggap tidak ada. Indeks musim sama dengan rata-rata selama P dikali 100 per rata-rata total. Bila data dalam tahunan, maka P menunjukkan periode musiman. Misal, bulanan P sama dengan 12, triwulan P sama dengan 4, caturwulan P sama dengan 3, semester P sama dengan 2. Nah, ini adalah contoh produksi padi pada tahun 2015 sampai 2020 setiap caturwulan. Pada tahun 2015, produksi padi mencapai 63. Pada caturwulan yang pertama 25, yang kedua 20, dan yang ketiga 18. Pada tahun 2016, produksi padi mencapai 77 ton. Caturwulan yang pertama 32, yang kedua 25, dan yang ketiga 20. Pada 2017, produksi padi mencapai 75 ton. Caturwulan yang pertama 23, yang kedua 32, dan yang ketiga 20. Pada tahun 2018, produksi padi mencapai 82 ton. Pada caturwulan yang pertama 28, yang kedua 30, dan yang ketiga 24. Pada tahun 2019, produksi padi mencapai 89 ton. Caturwulan yang pertama 31, yang kedua 33, dan yang ketiga 25. Pada tahun 2020, produksi padi mencapai 90. Caturwulan yang pertama 32, yang kedua 35, yang ketiga 23. Nah, untuk soalnya, tentukan ramalan hasil produksi padi pada tahun 2021 per caturwulannya. Jika diprediksi total produksi di tahun 2021 mencapai 120 ton. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari rata-ratanya dulu. Untuk rumus rata-rata yaitu total banyaknya nilai dibagi banyaknya data. Nah, seperti kita lihat pada data ini, untuk rata-rata pada produksi padi 79,33. Pada caturwulan yang pertama 28,50,
catur bulan yang kedua 29,17, dan catur bulan yang ketiga 21,67. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata total. Rata-rata total didapat dari 79,33 dibahagi 3. Nah, 3-nya diambil dari data rata-rata catur bulan, yaitu 28,50, 29,17, dan 21,67. Nah, di situ ada 3 data. Nah, setelah kita bagi, kita dapat nilai 26,44. Nah, selanjutnya kita menentukan indeks musim menggunakan rumus yang tadi, yaitu rata-rata selama P dikali 100 per rata-rata total. Nah, bisa kita lihat pada catur bulan yang pertama 28,50 dikali 100 dibagi 26,44 sama dengan 107,79. Pada catur bulan yang kedua 29,17 dikali 100 dibagi 26,44 hasilnya 110,32. Pada catur bulan yang ketiga 21,67 dikali 100 dibagi 26,44 sama dengan 81,96. Selanjutnya, rencana panen padi pada tahun 2021 sebesar 120 ton. Maka, rata-rata total setiap catur bulan sama dengan 120 dibagi 3 sama dengan 40 ton. Maka, untuk mencari target per catur bulan sama dengan indeks musim dikali rata-rata total per 100. Nah, selanjutnya kita mencari ramalan produksi per catur bulan tahun 2021. Nah, kita memakai rumus yang indeks musim dikali rata-rata total per 100. Jadi, untuk catur bulan yang pertama 107,79 dikali 40 dibagi 100 hasilnya 43,116 ton. Untuk catur bulan yang kedua 110,32 dikali 40 dibagi 100 hasilnya 44,128 ton. Untuk catur bulan yang ketiga 81,96 dikali 40 dibagi 100 sama dengan 32,784 ton. Nah, ini adalah perkiraan produksi padi per catur bulan pada tahun 2021. Ya, selanjutnya metode rata-rata dengan tren. Perbandingan antara nilai data hasil dengan nilai tren. Untuk rumusnya, indeks musim sama dengan nilai data asli per nilai tren dikali 100. Untuk persamaan tren, Y sama dengan A ditambah BX. Untuk koefisien A sama dengan sigma Y per N. Untuk koefisien B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Indeks musim rata-rata bergerak. Indeks musim sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Nilai rasio sama dengan nilai data asli per data rata-rata bergerak. Untuk faktor koreksi sama dengan 100 dikali P per jumlah rata-rata selama N. Demikianlah video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching.